Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Afriananda dengan NIM 22016013. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang teori dasar keterampilan berbicara. Sebelum itu, saya akan membahas pokok-pokok pembahasan tentang teori dasar keterampilan berbicara. Yang pertama itu ada pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Dan yang kedua itu ada tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Dan yang ketiga ada catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Yang keempat itu ada faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Dan yang kelima ada jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbicara. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara sebagai alat komunikasi tidak hanya menyampaikan pemikiran pembicara kepada audiens, tetapi juga digunakan lebih lanjut oleh pembicara untuk tujuan yang berbeda, tergantung pada apa yang dibutuhkan pembicara untuk melakukan percakapan. Menentukan tujuan tuturan berarti menempatkan tidak tutur sebagai sarana untuk meminta sesuatu dari orang lain, termasuk tujuan sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Keterkaitan antara kompetensi berbicara dan berbahasa terlihat dalam berbicara dalam penggunaan aspek kebahasaan. Berbicara adalah ekspresi diri dan merupakan keterampilan mental motorik. Berbicara juga merupakan proses simbolik. Berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Berbicara juga merupakan keterampilan bahasa yang produktif, dan berbicara mempunyai tujuan membujuk pendengar. Berbicara dengan tujuan mempengaruhi pendengar, berbicara dengan tujuan untuk menjelaskan sudut pandang pendengar, berbicara dengan maksud memberikan gambaran tentang suatu objek, berbicara dengan maksud untuk menyampaikan pesan yang tersirat. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Tujuan berbicara secara umum karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain atau yang diajak berbicara. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang untuk lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat atau gagasannya. Menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Pembelajaran dalam melatih keterampilan berbicara harus mampu memberikan kesempatan ke setiap individu mencapai kemampuan berbicara dengan baik. Menurut Hermawan, tahun 2014, tujuan keterampilan berbicara bagi peserta didik adalah kemudahan berbicara. Peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Dalam kegiatan berbicara, ada 4 metode berbicara yang disebut dengan catur cara saji wicara, yang berarti 4 cara untuk menyampaikan suatu pembicaraan. Keempat metode tersebut yaitu yang pertama ada metode serta-merta atau impromptu delivery. Metode ini biasanya digunakan oleh seorang serta-merta atau secara mendadak diminta berbicara secara spontan di depan orang banyak. Kelebihan metode ini yaitu tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan pembicaraan. Dan juga ada bagi yang berpengalaman tampil berbicara, cara ini cukup efektif. Dan kelebihannya yang lain itu ada tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Kekurangan dari metode ini pun cenderung berbicara tidak efektif atau berbelit-belit. Dan yang kedua itu ada pembicaraan yang kaku. Yang ketiga itu ada penggunaan bahasa juga cenderung tidak efektif. Dan metode selanjutnya yaitu metode menghafal atau delivery from memory. Metode ini adalah
satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak, dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Kelebihan metode ini yaitu sistematis dan teratur, tidak berbelit-belit dan lengkap. Dan kelemahannya itu yaitu sering menjemukan, cenderung berbicara cepat-cepat, kurang penghayatan, dan juga sulit menyesuaikan diri dengan reaksi pendengar. Dan ada pula metode naskah atau delivery from manuscript. Metode ini jarang sekali digunakan, kecuali pada saat-saat penting. Kelebihan metode ini yaitu naskah membantu si pembicara, mempunyai fungsi dokumentasi, dan lengkap. Sedangkan kelemahannya itu agak kaku, tidak menarik, sulit memberi tekanan. Dan metode yang terakhir yaitu metode extemporan atau extemporaneous delivery. Dalam metode ini kadang-kadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. Metode ini lebih bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata. Sebaiknya jika metode ini tidak bersifat sketsa, maka hasilnya sama dengan metode serta-merta. Dan selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara yang dimiliki seseorang bukanlah hal yang turun-temurun. Keterampilan tersebut dimiliki seseorang karena adanya kemauan dan motivasi untuk meningkatkan keterampilannya. Namun, ada siswa yang sebenarnya memiliki kemampuan berbicara tetapi tidak berani melakukannya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Dewantara, tahun 2012 ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, diantaranya yaitu ada motivasi, kebiasaan belajar, penguasaan komponen kebahasaan, penguasaan komponen isi, dan sikap mental. Yang mana dari faktor-faktor tadi, yang pertama faktor motivasi itu karena rendahnya keterampilan berbicara siswa, salah satunya dipengaruhi oleh motivasi dan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran yang diberikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sardiman dalam Dewantara tahun 2012 bahwa hasil berbicara akan menjadi optimal kalau ada motivasi. Jadi dalam hal ini strategi guru dalam memberikan motivasi dan pembelajaran perlu dievaluasi sehingga ada peningkatan terhadap siswa. Jika siswa termotivasi, maka akan ada peningkatan pada prestasi siswa tersebut. Dan yang kedua itu ada kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar merupakan hal yang sangat penting karena jika cara dan kebiasaan belajar siswa yang bersifat monoton, maka terasa akan membosankan sehingga tidak ada peningkatan dalam prestasinya. Terkadang siswa belajar hanya karena ada tugas dari sekolah. Kebanyakan siswa belajar terutama membaca lebih cenderung membaca dalam hati. Jadi sehingga ketika berbicara akan terasa kaku. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat dari Tamsin dalam Dewantara tahun 2012 bahwa penggunaan teknik membaca dalam hati tentunya kurang tepat digunakan untuk melatih keterampilan berbicara, khususnya dalam melatih pelafalan kata-kata. Nah, selain itu, untuk dapat berbicara dengan baik, salah satu hal yang harus dilakukan adalah melatih mengucapkan kata-kata secara tepat dan baik. Dan yang ketiga itu ada penguasaan komponen kebahasaan. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan siswa kurang aktif dalam berbicara adalah penguasaan komponen kebahasaan. Komponen tersebut pelafalan, intonasi, struktur kebahasaan dan diksi serta perbendaharaan kata. Siswa yang terbiasa menggunakan bahasa daerah akan mengalami kesulitan ketika harus berbicara dengan bahasa yang kaku. Siswa yang terbiasa menggunakan bahasa daerah akan mengalami kesulitan ketika harus berbicara dengan bahasa yang baku. Dan yang keempat itu penguasaan komponen isi. Dalam berbicara tentu makna atau isi yang disampaikan harus dimengerti.
oleh pendengar dan penyimak. Dan yang kelima itu ada sikap mental. Hal ini yang sering menghambat. Dan yang kelima itu ada sikap mental. Nah, hal ini yang sering menghambat siswa dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Banyak siswa ketika diminta untuk berbicara akan menolak dengan alasan takut, malu, atau takut salah. Rendahnya rasa percaya diri dalam diri siswa disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap unsur kebahasaan dan non-kebahasaan yang berpengaruh dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Nah, selain itu, rasa kurang percaya diri juga dikarenakan oleh rendahnya pemahaman siswa terhadap komponen isi dan kurangnya pengalaman tampil berbicara di depan umum. Jadi kita lanjut ke jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Di sini menurut Musabah tahun 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Antara lainnya yaitu ada bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Pada waktu dulu, kegiatan bercerita jauh lebih semarak dibandingkan masa sekarang. Kegiatan berbicara di kalangan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain juga mengenal kegiatan berbicara berupa pertunjukan wayang yang dibawakan oleh dalang dengan perangkat alatnya. Banyak daerah lain yang mengenal kegiatan bercerita tersebut dengan nama dan cara yang berbeda-beda. Kegiatan bercerita yang disebutkan di sini lebih bersifat tradisional, berlaku secara turun-temurun. Dan selanjutnya itu ada debat. Istilah debat di sini tampaknya cukup dikenal di kalangan masyarakat. Nah, terkadang ada ungkapan untuk seseorang yang senang berdebat, maka disebut suka debat atau jago debat. Debat sebenarnya mirip dengan dialog. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Dan selanjutnya itu ada diskusi. Istilah diskusi cukup dikenal terutama di kalangan kaum terdidik. Bagi kalangan kampus, diskusi sudah merupakan kegiatan yang dianggap lazim. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Diskusi kelompok biasanya ditandai dengan lebih terbatasnya jumlah peserta. Tingkat keformalannya kurang menonjol. Diskusi panel biasanya menghadirkan beberapa pembicara kunci atau para penyaji materi. Kemudian diikuti audiens. Dalam diskusi panel, yang banyak berperan adalah para panelis atau para penyaji atau pembicara. Selanjutnya itu ada wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Istilah wawancara sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Wawancara ini mirip dengan dialog, namun wawancara cenderung lebih mengaktifkan orang yang diwawancarai. Orang yang diwawancarai tentu amat beragam. Bisa ia merupakan seorang ahli atau narasumber, juga bisa sebagai anggota masyarakat biasa. Dan yang selanjutnya itu ada pidato dan ceramah. Pidato ini adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Dan selanjutnya itu ada percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih, membangun komunikasi melalui bahasa lisan atau melalui telepon. Dan ada juga yang tulisan, seperti di chat room. Percakapan ini bersikap interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antara dua atau lebih orang. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.